Oke, saya akan mereview kaliper Nissin miliknya motor CBR 150 New dan juga piringan KTC ukuran 320 mili yang akan nantinya saya pasang ke Jupiter MX New. Oke, pasti ada yang pertanyaan ya, kenapa kok kaliper CBR bisa terpasang di Jupiter MX New sedangkan beda motor gitu. Kenapa kok bisa PNP? Oke, langsung aja kita bahas. Dan sebelum ngebahas, kita akan perbandingan. Kaliper ini punya CBR 150 New itu sama ya dengan kaliper Nissin Samurai 2 piston. Samanya di mana? Samanya itu di dudukan pangkon ini. Dudukan pangkon ini. Jadi intinya kenapa bisa dipasang ke Jupiter MX New, kita membeli bracket kalipernya itu yang seperti ini. Bracket kaliper miliknya Nissin Samurai 2 piston PNP Jupiter MX New. Kenapa saya nggak pilih langsung aja beli kaliper Nissin Samurai 2 piston? Alasannya begini, ini kan ori ya, copotan dari motor. Sudah barang tentu keasliannya itu tidak diragukan lagi. Daripada saya beli Nissin Samurai 2 piston yang KW yang harga 100 ribuan. Mending saya beli bekasan di loakan. Bekasannya motor bawaan copotan motor gitu, dengan spesifikasi yang saya cari yaitu 2 piston. Dan juga saya sekalian ya membeli master remnya satu set punya CBR, dengan kelebihannya di sini di gagang di handle remnya ini itu lebih panjang sehingga kenyamanan si tangan memegangnya itu sangat nyaman dan juga memberikan performa pengereman yang baik karena tuasnya panjang. Oke, selain itu perbandingan daripada kita membeli KW, kalau yang KW kan pasti ada dramanya, pasti ada trouble-nya, entah di piston kalipernya bocor, entah segala macam kekurangannya. Lebih baik kita beli copotan dari motor aslinya. Di loakan saya ini membeli dua ya, kaliper sama master rem itu 200 ribu. Cukup terjangkau ya, dan itu ori pabrik Honda, bukan pabrik Honda, maksudnya dari Nissin gitu, daripada kita beli KW ya. Oke, di sini juga saya nantinya akan mengganti selangnya menggunakan selang TDR ya, dengan ukurannya yaitu untuk Jupiter MX ya 89 cm atau 35 inci lah, kurang lebih dibulatkan 90 cm ya. Dan juga di depannya itu intinya tuh ada piringan cakram KTC ukuran 32 mili. Kenapa saya membelinya yang ukuran 32 mili? Karena segi tampil itu gagah ya, gede gitu piringan cakramnya. Dan juga segi kegunaan itu, semakin besar piringan cakram maka semakin baik untuk mengontrol kecepatan kendaraan atau saat pengereman. Ini saya beli sekitaran harga 500-an ini di online shop ya, di Shopee. Gagah ya, gede banget ini. Tuh tangan saya aja seberapanya gitu, gede banget itu. Saya juga gak sabar untuk memasangnya nanti di Jupiter MX. Sebenarnya itu mendapatkan bracket ya, bracket bawaan, tapi bracket bawaannya itu bracket bawaan yang PNP ke kaliper standar Jupiter MX New. Sedangkan kaliper standar Jupiter MX New itu kan satu piston, dan juga udah lama ya saya kaliper itu dari awal beli motornya
belum diganti-ganti. Terdapat kekurangan performa ketika panas, pengeremannya kurang maksimal lah. Makanya saya ganti menggunakan Nissin Samurai 2 piston miliknya CBR. Keunggulannya 2 piston adalah pengereman stabil ya, sehingga si kampas itu nih, kampas rem mendorongnya itu bareng stabil, tidak miring kanan miring kiri. Kalau satu piston kan di sini di tengah bisa terjadi miring kanan miring kiri, nggak stabil langsung plak gitu. Kalau ini kan 2 piston, tahu sendiri, bisa dibayangkan. Oke, kita coba akan memasang bracket Nissin Samurai 320 PNP ke kaliper CBR 150. Kita buktikan. Kita pasang ya, ini perintilannya. Kita ambil. Ini perintilan ini memakai bawaan ori dari kalipernya ya. Sebenarnya saya dari loakan itu dapat satu set sama kabel remnya juga, tapi mungkin kan kalau nggak diganti kurang indah dipandangnya. Makanya saya ganti pakai TDR biar indah dipandangnya. Oke, udah terpasang pangkon atasnya. Ini penting ya untuk sil-sil seperti ini, untuk menghindari dari debu kotoran. Ini biar gak karat, jadi geraknya itu bebas, bisa gerak. Kembali lagi untuk performanya jadi lebih baik pengeremannya. Nah, udah terpasang untuk dudukan panggonnya. Sekarang kita buktikan, kita pasang ya teman-teman. Tuh, terpasang. Ini sama dengan kaliper Nissin 2 piston Samurai. Panggon ininya sama, sehingga kita bisa memakai bracket ini yang PNP ke Jupiter ME. Kita pasang kampasnya. Ini saya beli kaliper ini diloakan dengan kondisi yang sangat kotor ya, tapi saya udah perhatikan di sudut-sudut tertentu tidak ada kerusakan, tidak ada kebocoran. Pinter-pinter kalau diloakan, dan juga pinter nawarnya harusnya. Ini sebenarnya dia nawarin 250, saya tawar-tawar lagi dapat 180. Cukup berani ya dengan Nissin ori dari pabrikannya. Dapat kampas rem juga ori. Tuh teman-teman, udah kepasang. Lihat, apakah sudah terbayang? Jika ini nempel sudah di piringannya dan juga di bottom shocknya, apakah sudah terbayang gagahnya? Ya kurang lebih seperti itulah ya.
Cakep kan? Dengan tampilan yang bagus, performa yang lebih baik untuk pengeremannya, tentunya karena dia dua piston. Dua piston ini sebenarnya bisa ya kita memakai master rem ukuran 14 lebih baik ya untuk pengeremannya, tapi di sini saya memakai standarnya dengan ukuran setengah in atau 12 mili apa 12 cm, 12 mili ya. Tuh satu, bentar kurang fokus. Tuh satu, setengah ukurannya setengah, 1/2. Ini sebenarnya warna hitam, saya remover aja ini putih silver biar tampilannya oke nanti di motor. Oke, nanti ini untuk dudukan ininya kita nggak kepake lagi ya, soalnya untuk dudukan spion nanti kita pakai existing yang di Jupiter MX-nya ya, yang ada di belakang, jadi masih bisa terpakai. Nanti kita tutup aja pakai baut propot biar tampilan lebih manis gitu. Oke, apalagi nih untuk detail-detailnya, ukuran, biar nanti teman-teman jika ingin memasangnya itu tidak ada pertanyaan lagi di kepala, nanti cocok enggak, nanti pas enggak gitu, daripada buang-buang duit. Kan pasti ada pertanyaan seperti itu, ini cocok enggak nih kaliper ini kalau dipasang ke Jupiter MX, apa sih yang harus dibutuhkan? Oh ternyata dibutuhkan bracket ini nih, bracket ini yang dibutuhin ya. PNP Nissin Samurai 2 piston for Jupiter MX. Bottom Jupiter MX itu sama dengan Mio Smile, Mio Soul, terus Matic yang lama ya, tapi nggak lama banget. Kalau lama banget kan Mio Nupo gitu, Mio Sporty ya, yang beda sendiri dia. Kalau kemungkinan itu Mio Smile, Mio Soul, Mio J, Mio M3 mungkin ya. Mio Soul GT itu sama ya ke Jupiter MX untuk bracketnya. Oke, untuk selang rem ya, selang rem saya pakai ukuran dibulatkan, itu tertera kan 89 cm, dibulatkan 90 cm, mungkin pas ya, cocok. Dan juga itu kaliper bracket yang bawaan dari KTC-nya kita tidak dipakai karena itu bracket bawaan untuk kaliper standarnya Jupiter MX, kita beli lagi. Dan juga untuk kaliper bracket itu kalau dipasang kita tetap memakai pangkon kaliper yang ke arah ke kaliper, bracket yang ke arah kaliper itu tetap dipasang yang standarnya. Jadi dua gini kurang bagus. Dua, kalau ini kan satu doang nih, langsung dari bottom to kaliper, jadi cakep tuh. Aduh, manis sekali. Kebetulan ini saya belum bisa pasang ya, belum bisa kasih tahu ke teman-teman, belum bisa pasang karena menunggu peleknya itu di repaint dulu, baru nanti kita pasang. Soalnya peleknya saya kontras sekali dengan warna piringan dan kalipernya, jadi kurang cocok. Nanti saya akan repaint, setelah di repaint dipasang, lalu saya akan membuatkan lagi videonya. Iya, kita ambil dulu ini, besar banget ini, sumpah besar banget ini teman-teman. Nah, saya lupa, ini saya mau ngebahas piringannya, takut ada yang pertanyaan teman-teman. Piringannya itu bagaimana sih, dia tipenya apa gitu. Oke, untuk tipenya ini spesifikasinya itu floating ya, floating tapi nggak bener-bener kocak, jadi masih bisa buat harian, nggak bener-bener kayak kecek gitu, enggak. Tapi ini tetap tuh ada bunyi, dia gerak, ini bukan gerak, dia terpisah. Ini tujuan terpisah seperti ini adalah kalau pelek kan memberi pas berputar, terus bearingnya itu terkena panas dari pelek ya, terus bearingnya itu memberikan panas ke peleknya itu berputar terus kencang, memberikan panas ke piringan itu area di sini yang tengah, nggak tahu ini namanya apa, yang jelas ini ada namanya nih,
lupa namanya. Ini nih yang tengah yang kuning. Dia memberikan panas. Kalau yang standar kan full besi ya, nempel semua, memberikan panas. Sehingga kalau yang standar ya, yang ini yang nggak terpisah, itu tuh akan terhubung temperatur panasnya ke bibir piringan ini yang nantinya akan bersentuhan ke kampas rem, sehingga mengganggu performa pengereman. Kalau yang ini yang floating ini terpisah, itu tujuannya panas dari roda atau panas dari pelek yang tertransfer ke sini, ke tengah ini, tidak terhubung ke bibir besi ini yang nantinya akan bersentuhan ke kampas rem. Jadi kampas rem tetap menjaga performanya, tetap memberikan performa yang baik, tidak terganggu oleh panas. Kalau panas kan banyak ya, bisa mengganggu kemana-mana gitu. Salah satunya itu di cakram, di piringan, di kaliper. Kalau udah panas dari pelek bisa tertransfer ke sini, mengganggu pengereman, ke besi ini panas sehingga kurang bisa menjepit, terus ke kaliper juga panas, ke minyak rem panas, akhirnya pengereman itu kurang performa, kurang baik gitu. Oke gitu ya teman-teman, ini merek KTC ya, KTC tuh, KTC ini sebenarnya ini bukan nilai lebarnya piringan, tapi ini itu batas minimal nanti setelah digunakan. Kalau ini yang udah saya ukur, ukurannya itu 3 sekian ya, sampai 4 kalau nggak salah. Bentar saya ukur dulu. Ini 4 milian ya, 4 mili ini, 4 mili kurang dikit. Tiga 3,90. Sedangkan ini batas minimalnya, maksimalnya ketipisan yang bisa dipakai itu 3,5 mm. Jadi kita hanya bisa merasakan 4 milian digunakan. Untuk saran ya, untuk kampas rem lebih baik menggunakan si ori bawaan kaliper ini. Bisa menggunakan Tiger, bisa menggunakan CBR. Yang jelas kalau yang ori dia tidak kasar ya permukaan kampasnya, dia ada semacam tembaga, bahannya juga beda, jadi tidak merusak piringan yang kita punya ini. Dan juga daya cengkramnya lumayan ya. Nah ini untuk pin-pin ini tuh seperti ini kelihatan renggang ya, tapi kalau di kita lihat detail itu seperti ada ring. Renggangnya itu ada ring yang menopang. Ringnya itu berbentuknya itu tidak lurus, tapi dia agak gelombang. Jadi agar mengangkat ini ya, mengangkat si pin bulat ini dengan piringan itu ada renggangnya, dan terjadilah perpisahan. Nggak ada suara sama sekali. Tuh kalau digini baru ada suara, menandakan bahwa dia misah. Oke, informasi seperti itu ya. Untuk ini for Jupiter, for Yamaha. Oke, intinya itu ya teman-teman. Daripada kita beli kaliper KW Nissin Samurai 2 piston dengan harga yang gak selisih jauh, kita masih mending beli copotan motor dari CBR. Itu sama, spesifikasinya sama, bentuknya sama, cuman satu ukuran ya. Ukuran piston kaliper ini sangat ada sedikit perbedaan dari Nissin Samurai 2 piston. Lebih kecil yang bawaan motor dari CBR, tapi tidak masalah ya. Menurut saya tidak
menurunkan performa pengereman. Yang penting 2 pistonnya itu menurut saya biar napaknya bareng. Oke, cukup sekian. Nanti tinggal ditunggu ya untuk pemasangan di motornya. Sedikit bersabar karena harus di repair dulu gitu. Terima kasih.